Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resa Sarasama dari Manajemen App dengan NIM 2102010193. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisri Rahayu dari Manajemen App dengan NIM 2102010217. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gali Danuarta Maulana dari kelas Manajemen F, NIM 21020102229. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dulfa Nurhaliza dari kelas Manajemen F dengan nomor induk mahasiswa 2102010202. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Gafian dari kelas Manajemen App. Untuk NIM saya 2102010209. Pengertian alam semesta. Alam adalah segala sesuatu yang ada atau yang dianggap ada oleh manusia di dunia ini selain Allah beserta zat dan sifatnya. Menurut Al-Ghazali, alam dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah alam goib dan alam syahadah. Alam syahadah, alam yang terlihat, dalam istilah Inggris disebut universe, yang artinya seluruhnya, yang dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai alam semesta. Alam semesta merupakan ciptaan Allah yang diurus dengan kehendak dan perhatian Allah. Allah menciptakan alam semesta ini dengan susunan yang teratur dalam aspek biologi, fisika, kimia, dan geologi beserta semua kaidah sains. Definisi dari alam semesta itu sendiri adalah segala sesuatu yang ada pada diri manusia dan di luar dirinya yang merupakan suatu kesatuan sistem yang unik dan misterius. Alam syahadah atau alam materi sering juga disebut dengan alam fisik, karena alam syahadah merupakan alam yang dapat dicapai oleh indera manusia, baik dengan menggunakan alat atau tidak. Berbeda dengan alam goib, alam yang tidak terlihat atau alam yang tidak dapat tercapai oleh indera. Alam syahadah dapat dibedakan menjadi alam raya atau makrokosmos dan alam jarah atau mikrokosmos. Dan dapat pula dibedakan menjadi alam nabati, hewani, dan insani. Al-Quran menggambarkan alam semesta laksana sebuah kitab yang disusun oleh wujud yang arif, yang setiap baris dan katanya merupakan tanda kearifan penulisannya. Menurut Islam, pandangan terhadap alam semesta bukan hanya berdasarkan akal semata. Alam semesta difungsikan untuk menggerakkan emosi dan perasaan manusia terhadap keagungan Al-Khaliq, kekerdilan manusia di hadapannya, dan pentingnya ketundukan kepadanya. Artinya, alam semesta dipandang baik sebagai dalil qat'i yang menunjukkan keesaan dan ketuhanan Allah. Tujuan penciptaan alam semesta. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa Tuhan memiliki tujuan dalam penciptaan alam semesta ini. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annal ladzina kafaru ittaba'ul batila wa annal ladzina amanu ittaba'ul haqqa mir rabbihim. Kadzalika yasribullahu lin-nasi amsalahum. Yang artinya, kami tiada menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Ayat tersebut mengajak manusia untuk mencapai tujuan dari berbagai fenomena semesta melalui cara yang serius, tanpa main-main, senda gurau, dan kesia-siaan. Allah adalah penata sunnah semesta yang dengan topangan kekuasaannya, Dia menjalankan dan mengatur semesta sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya. Dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Surat Al-Hajj ayat ke-65. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatir ayat 41.
Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi dengan irodatnya. Kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggilan dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari alam kubur. Surat Ar-Rum ayat 25. Manusia merupakan bagian dari alam semesta ini. Karenanya dalam segala persoalan hidup dan matinya, manusia harus tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, penguasa tertinggi dan sunnah-sunnah ciptaannya. Dengan demikian, tujuan alam diciptakan adalah bukan untuk dirusak, dicemari, atau dihancurkan, akan tetapi adalah untuk difungsikan semaksimal mungkin dengan kehidupannya. Tujuan alam diciptakan juga bukan untuk disembah, dikultuskan, dan diminta pertolongan, akan tetapi adalah untuk dikelola, dibudidayakan, dan dimanfaatkan dalam kehidupannya. Pada akhirnya, alam diciptakan hanya sebagai fasilitas semata bagi manusia untuk mengenal Allah lebih dalam dan lebih mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian manusia. Al-Quran tidak memaparkan secara rinci asal-usul manusia tercipta. Al-Quran hanya menerangkan tentang prinsipnya saja. Terdapat ayat-ayat Al-Quran mengenai penciptaan manusia terdapat pada beberapa surah, yaitu surah An-Nuh ayat 17, surat As-Saffat ayat 11, surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13, surat Ar-Rum ayat 20, surat Al-Imran ayat 59, surat As-Sajadah ayat 7 dan 9, surat Al-Hajj ayat 5 dan 8. Al-Quran menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah dengan bermacam-macam istilah seperti tu'arab, ti'iren, syal-syal, dan sulalah. Dapat diartikan sesungguhnya Allah menciptakan jasad manusia dari berbagai macam unsur kimiawi yang terdapat pada tanah. Adapun tahapan-tahapan dalam proses berikutnya tidak terdapat dalam Al-Quran secara rinci. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan manusia diciptakan dari tanah pada umumnya hanya dipahami secara lahiriah saja, menimbulkan pendapat sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berasal dari tanah, karena Allah Maha Kuasa, segala sesuatu pasti dapat terjadi. Di sisi lain, sebagian dari umat Islam memiliki asumsi bahwa Nabi Adam alaihissalam bukan manusia yang pertama diciptakan. Pendapat ini didasarkan pada asumsi bahwa ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang manusia diciptakan berasal dari tanah. Bukan berarti bahwa seluruh unsur kimia yang ada pada tanah turut mengalami reaksi kimia. Hal itu sebagaimana pernyataan bahwa tumbuh-tumbuhan merupakan makanan berasal dari tanah, sebab semua unsur kimia yang ada pada tanah tidak semua ikut diserap oleh tumbuh-tumbuhan, tetapi hanya sebagiannya saja. Manusia dalam pandangan Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Summa khalaqanan nutfata 'alaqatan fakhalaqanal 'alaqata mudghatan fakhalaqanal mudghata 'idama. Fakhalaqanal mudghata 'idaman fakasawnal 'idama lahman summa ansha'nahu khalaqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayatun. Summa innakum yawmal qiyamati tub'atsun. Sadaqallahul azim.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pencipta yang paling baik. Kemudian sesudah itu sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan mati. Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Dalam pandangan Islam, manusia didefinisikan sebagai makhluk mukallaf, mukarram, mukhayyar, dan mujizat. Manusia adalah makhluk yang mempunyai nilai-nilai fitri dan sifat-sifat insaniyah seperti dhaif atau lemah, Quran Surah An-Nisa ayat 28, jahula atau bodoh, Quran Surah Al-Ahzab ayat 72, fakir, ketergantungan atau memerlukan, Quran Surah Fatir ayat 15, kafuro, sangat mengingkari nikmat, Quran Surah Al-Isra ayat 67, dan masih banyak lagi. Manusia juga diciptakan untuk mengimplementasikan tugas-tugas islahiyah yang mengandung banyak kemaslahatan dalam hidupnya. Manusia membawa amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti diimplementasikan pada kehidupan nyatanya. Manusia adalah makhluk pilihan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk ciptaannya yang lainnya. Dengan segala keistimewaan yang ada pada manusia seperti akal yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, ahsanut taqwim, dan menundukkan alam semesta baginya agar ia dapat memakmurkannya dan memelihara kemudian melestarikan keberlangsungan hidup di alam semesta ini. Maka dengan semua sifat kemuliaan dan semua sifat insaniyah yang ada dengan kekurangan dan keterbatasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada umat manusia untuk menguji dan mengetahui mana yang jujur, beriman, dan berdusta dalam agama. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surah Al-Ankabut ayat 2-3. Quran. Tugas manusia. Manusia di muka bumi memiliki tugas utama, yaitu beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beribadah baik itu ibadah mahdoh, yaitu menjaga hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ibadah goir madoh merupakan usaha sadar yang harus dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial, yaitu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Karena setiap ibadah yang dilakukan manusia, baik ibadah langsung berkaitan dengan Allah atau ibadah yang berkaitan dengan sesama manusia atau alam, pastilah mengandung makna filosofi yang mendalam dan mendasar untuk dipahami oleh manusia sebagai bekal untuk mempermudah menjalankan misi mulia yang diemban oleh manusia. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu, "Hai orang-orang beriman, jadikanlah sadar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Surat Al-Baqarah ayat 153. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di bumi di samping untuk beribadah.
juga harus mampu memelihara dan memakmurkan alam. Surat Hud ayat 61. Kerusakan yang ada di dunia dan kerusakan di darat maupun yang ada di lautan, tetapi oleh tangan-tangan manusia yang keluar dari rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua isi yang ada di muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala yaitu, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagia dari akibata atau perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Surat Ar-Rum ayat 41.